Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali kali ini bersama dengan pelajaran tematik, dan hari ini kita akan masuk ke dalam tema 4C, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, yang masuk dalam subtema 1, yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jenis kalimat tanya. Nah, biasanya kalimat tanya ini dilakukan ketika di sekitar kita itu banyak menyimpan ilmu pengetahuan. Kalian dapat memanfaatkan sebagai sumber ilmu dengan cara mengamati dan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau orang yang kita tanya dalam bentuk tanya jawab atau wawancara. Nah ya, kemudian kenapa sih kita harus ada atau harus mengetahui jenis kalimat tanya? Nah, agar pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan kepada narasumber itu dapat dipahami oleh narasumber. Nah, selanjutnya yaitu, bagaimana sih ciri-ciri pertanyaan yang benar? Nah ya, yang pertama itu harus memiliki kalimat tanya yang singkat dan jelas. Biasanya ditunjukkan dengan kata apa, bagaimana, siapa, di mana. Nah ya, seperti itu. Terus yang kedua yaitu memiliki tujuan yang jelas, di mana ketika kita bertanya tentu memiliki tujuan yang jelas, apa yang ingin kita gali atau informasi apa yang ingin kita dapatkan dari narasumber. Selanjutnya yaitu yang ketiga, setiap pertanyaan itu hanya ditunjukkan untuk satu masalah. Nah ya, kita jangan bertanya yang bikin pusing narasumber gitu ya. Jadi bertanya itu terlalu banyak, apa kerjaan kamu, bagaimana pekerjaannya. Nah, pertanyaannya harus satu persatu ya. Kemudian yang keempat yaitu mendorong untuk berpikir kritis agar menggali lebih banyak informasi. Nah, di mana pertanyaan-pertanyaan yang kita buat itu dapat membuat jawaban-jawaban dari narasumber itu banyak menggali informasi buat kita ya. Yang kelima yaitu jawaban yang diharapkan tidak hanya iya atau tidak. Artinya kadang kita ketika bertanya jawabannya ada yang iya atau tidak gitu kan ya. Nah, sedangkan kita mengharapkan jawaban yang lebih panjang gitu ya. Seperti kita bertanya, bagaimana kehidupan kamu, bagaimana pekerjaan kamu, sudah selesai? Pasti jawabannya iya, sudah, atau belum gitu kan ya. Nah, bagaimana sih jawaban-jawaban kita agar tidak mendapatkan jawabannya itu hanya iya atau tidak. Nah, itu adalah ciri-ciri pertanyaan yang benar. Yang keenam yaitu bahasa dalam kalimat tanya dikenal baik oleh narasumber. Artinya pertanyaan yang kita gunakan, bahasa yang kita pakai itu dapat dimengerti atau dipahami oleh narasumber atau orang yang kita tanya. Yang ketujuh yaitu kalimat tidak menimbulkan tafsir ganda. Artinya pertanyaan-pertanyaannya itu bermakna yang sama gitu ya. Kalau bisa dihindari ya, seperti itu. Yang pertama yaitu jenis kalimat tanya, ada kalimat tanya biasa, yaitu kalimat tanya biasa adalah jenis kalimat tanya yang diutarakan untuk mendapatkan suatu informasi dari orang yang ditanya. Kalimat tanya biasa membutuhkan jawaban-jawaban yang detail. Nah ya, contohnya seperti apa sih kalimat tanya biasa? Nah ya, contoh kalimat tanya biasa yaitu yang pertama ada, bagaimana cara menanggulangi masalah ini? Misalnya ketika terjadi banjir, ketika terjadi longsor ya. Terus yang selanjutnya, di mana jalan terdekat menuju MI Nur Al-Hijrah? Nah, itu adalah kalimat tanya biasa. Jadi seseorang akan menggunakan 5W1H itu. Nah ya, kemudian ketika orang ditanya di mana jalan terdekat menuju MI Nur Al-Hijrah, dia akan memberikan jawaban-jawaban yang panjang dan itu bisa kita pahami gitu ya. Yang kedua yaitu ada kalimat tanya konfirmasi, di mana kalimat tanya ini yang membutuhkan respon berupa konfirmasi ya atau tidak pada orang yang ditanya. Contohnya nih, apa kamu sudah makan siang? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Nah, itu adalah kalimat tanya konfirmasi atau bertanya ulang gitu ya. Terus contoh lain misalnya, apa ibu guru sudah datang gitu ya. Apa misalnya Ananda Ananda Bimo
sudah datang ke sekolah gitu ya, sudah datang atau belum gitu kan ya. Nah itu adalah kalimat tanya konfirmasi. Apakah kamu bisa ikut les besok misalnya ya, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu ada kalimat tanya retoris. Nah ya, kalimat tanya yang tidak membutuhkan respon berupa jawaban, tetapi respon berupa sikap yang ditanya. Kalimat retoris digunakan untuk menyindir atau membuat orang berpikir. Nah ya, contohnya seperti apa ya? Nah, contohnya siapa yang memperhatikan dirimu gitu kan ya. Siapa yang memperhatikan dirimu? Itu kan pertanyaan yang membuat kita berpikir gitu ya, dan menyindir juga. Misalnya, bukankah kamu bilang tidak bisa datang, tapi kenyataannya orang itu datang. Nah seperti itu. Jadi kalimat tanya retoris itu tidak membutuhkan jawaban tapi berupa respon ya. Kemudian yang keempat yaitu kalimat tanya tersamar, di mana kalimat tanya yang tidak disampaikan secara langsung kepada seseorang melainkan tersirat dalam sebuah kalimat. Nah ya, contohnya sepertinya aku pernah bertemu dengan dirimu. Nah ya, kalimat tersebut merupakan kalimat tanya tersamar dari pertanyaan kapan dan di mana kita pernah bertemu. Kemudian ada contoh lain, misalnya seperti kamu lupa akan janjimu. Nah ya, kalimat tersebut merupakan kalimat tanya tersamar dari pertanyaan apakah kamu lupa akan janjimu. Nah ya, jadi seseorang itu ingin bertanya tapi dengan makna lain atau yang tersirat. Nah ya, seperti itu. Kemudian itu adalah 4 jenis dari kalimat tanya. Jadi yang pertama yaitu apa? Kalimat tanya biasa, kemudian yang kedua adalah kalimat tanya konfirmasi, dan yang ketiga adalah kalimat tanya retoris, dan yang keempat adalah kalimat tanya tersamar ya. Sampai sini sudah semoga mudah difahami ya teman-teman tentang kalimat tanya. Sekian dari Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.